Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos ya. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini mengenai update pencairan untuk PKH dan PPNT tahap 1 2026 ya. Untuk status pencairannya, pencairan sedang berlangsung secara bertahap melalui Bank Himbara, BNI, BRI, Mandiri, dan BSI. Jadi untuk sekarang ini sudah mulai disalurkan secara bertahap ya di keempat bank penyalur seperti BRI, BNI, Mandiri, sama BSI. Yang tadinya itu BNI sering terlambat, untuk sekarang ini alhamdulillah informasinya itu untuk Bank BNI sendiri sudah mulai disalurkan ya. Terus untuk Bank BNI, saldo bantuan PKH terpantau sudah mulai masuk sejak malam sebelum video ini diunggah ya, ini sudah masuk. Beberapa KPM melaporkan saldo masuk dengan nominal bervariasi seperti 450.000, ada juga yang 600.000 hingga 950.000 untuk kategori anak sekolah dan balita. Jadi untuk PKH itu bervariasi ya tergantung komponennya, tapi untuk PPNT itu sama ya, Rp600.000. Terus untuk Bank BSI ya, wilayah Aceh, bantuan PPNT sebesar Rp600.000 dan PKH sudah mulai disalurkan secara bertahap. Jadi yang pertama kali disalurkan ya itu dari Bank BSI ya, dari informasi yang saya dapat itu di wilayah Aceh itu sudah duluan mencairkan bansos ya, baik PKH maupun PPNT untuk tahap yang pertama. Terus disusul sama bank-bank yang lain ya, seperti BRI ya, Bank Mandiri, Bank BNI ya. Itu susulan ya, menyusul maksudnya ya, setelah Bank BSI. Terus berikutnya ada Bank BRI dan Mandiri ya. Keduanya juga sudah mulai menyalurkan bantuan PKH dan PPNT kepada para penerima manfaat. Jadi ini jelas ya, untuk sekarang ini statusnya itu sudah mulai disalurkan walaupun di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Baik Bank BRI, Mandiri, BNI ya maupun Bank BSI ya. Alhamdulillah banget untuk tahap pertama baik PKH maupun PPNT. Terus yang kedua ini ada informasi penting ya, saran ya ini mengenai saran bagi KPM yang masih belum cair untuk bansos PKH maupun PPNT tahap yang pertama ini. Jika saldo masih kosong, KPM diminta bersabar karena proses transfer antar bank dilakukan dalam beberapa termin atau gelombang. Jadi yang sekarang masih belum cair di minggu-minggu sekarang ini, itu kita tunggu saja, semoga di minggu berikutnya itu ada kabar baik terkait dengan penyalurannya. Jadi jangan berkecil hati, kita tunggu saja di minggu berikutnya, siapa tahu ada kabar baik terkait dengan penyalurannya. Terus pastikan status di sistem SIKNJ adalah SI ya, Standing Instruction. Jika statusnya gagal cek rekening ya, atau terexclude, bantuan tidak bisa cair. Jadi silakan tanya ke pendamping atau petugas yang ada di kantor desa ya, atau kelurahan setempat itu disuruh ngecek ya petugasnya apakah statusnya itu masih terdaftar atau tidak ya. Siapa tahu nanti pas dicek itu muncul ada keterangan gagal cek rekening atau terexclude, itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos ya. Jadi silakan dicek aja di SIKNJ ya, bisa melalui pendamping maupun perangkat desa ya, itu juga bisa. Terus jika hingga akhir Februari bantuan belum masuk ya, KPM disarankan bertanya kepada pendamping sosial atau operator desa setempat. Ini kenapa kok sampai akhir bulan Februari bansosnya tidak cair ya? Pasti ada alasannya lah. Tidak mungkin tidak ada alasannya. Kalau statusnya itu sudah SI, itu ada kemungkinan besar tidak akan lama lagi bansosnya bisa cair. Tetapi kalau statusnya belum SI ya, belum standing instruction, itu ada kemungkinan ya agak sedikit lebih terlambat, tetapi masih ada harapan untuk bisa cair ya. Terus ini informasi berikutnya, ini mengenai bantuan pangan tambahan, beras dan minyak goreng. Ini juga penting banget untuk saya sampaikan karena mungkin banyak juga di luar sana yang berharap bisa mendapatkan bansos beras ya dan minyak goreng. Perum Bulog mengonfirmasi akan menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret 2026 ya. Ini informasi resminya dari Perum Bulog ya. Jadi kita tunggu saja untuk bulan ini ya, di bulan Februari ini sampai bulan Maret ya, siapa tahu nanti ada kabar baik terkait penyalurannya ya, beras dan minyak gorengnya. Setiap KPM yang terdaftar akan menerima 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan ini ya. Ini per bulannya. Jadi kalau ada 2 bulan berarti ya
sekitar 20 kg sama 4 liter minyak goreng ya. Jika dirapel untuk 2 bulan maka totalnya menjadi 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Jadi untuk bansos pangannya sama pemerintah itu masih dilanjutkan, jadi tidak dihentikan ya. Dan target penerimanya ini juga penting untuk saya sampaikan. Siapa sih yang kira-kira bisa mendapatkan bansos tersebut ya? Bantuan ini menyasar sekitar 33,2 juta KPM di seluruh Indonesia guna menjaga daya beli masyarakat menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Ya, jadi KPM yang dapat bansos beras ini, saya rasa untuk mereka yang berada di desil 1 sampai desil 4 ya. Dalam arti itu berasal dari keluarga miskin, rentan miskin ya, lansia, itu ada kemungkinan besar bisa mendapatkan bansos tersebut. Nanti juga akan dipertimbangkan lagi ya sama petugas ya, apakah KPM tersebut masih layak atau tidak ya. Terus untuk mekanisme penyalurannya, biasanya melalui PT Pos Indonesia atau didistribusikan langsung melalui kantor desa atau kelurahan dengan menggunakan surat undangan resmi. Jadi buat KPM yang ingin mengambil bansos tersebut, biasanya itu ada undangannya. Ya, ini resmi. Kalau tidak dapat undangan, berarti ya tidak dapat bansos tersebut. Jadi jangan ini apa? Kalau nggak dapat undangan itu jangan tiba-tiba datang terus minta bansos. Itu janganlah. Itu bisa dibilang ya mempermalukan diri sendiri lah. Jadi kalau masih merasa layak tetapi desilnya naik atau statusnya di-exclude, itu tinggal mengajukan ulang lagi. Ada kemungkinan mungkin data yang lama di pusat data ya, itu sudah perlu diperbarui karena sudah tidak aktif ya. Jadi silakan saja melakukan pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos, itu juga mudah. Karena bahasa yang digunakan di aplikasi tersebut itu cukup sederhana dan mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang bahasa Indonesianya itu masih kurang lancar, itu mudah memahami ya, karena bahasa yang digunakan itu sudah cukup sederhana. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai, apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Jadi ini mengenai update pencairan PKH dan BPNT ini juga sudah saya sampaikan ya. Dari Bank BNI ya, ini juga sudah saya sampaikan, ternyata untuk sekarang ini sudah mulai disalurkan, yang tadinya sering terlambat untuk Bank BNI. Untuk sekarang ini di bulan Februari, alhamdulillah banget, untuk Bank BNI itu bareng sama Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BSI ya. Nah, terus saran juga sudah saya sampaikan ya, bagi KPM yang masih belum cair ini sudah saya sampaikan juga. Dan mengenai bantuan pangan yang berupa beras dan minyak goreng ini juga sudah saya sampaikan ya. Jadi buat teman-teman harus berhati-hati kalau ada informasi yang mungkin masih kurang jelas yang beredar di internet. Jadi saran saya buat teman-teman kalau ingin mendapatkan informasi yang valid ya, itu silakan langsung tanyakan ke pendamping masing-masing ya, atau petugas yang ada di kantor desa atau perangkat desa itu juga bisa. Jangan kalian mencari informasi ke desa sebelah. Karena di desa sebelah itu sudah berbeda wilayah ya. Dan pengurusannya juga berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lambat. Itu karena memang ada perbedaan lah. Jadi saran saya lebih baik kalian tunggu saja informasi dari pendamping masing-masing ya. Jangan kalian terpengaruh sama agen. Agen juga belum tentu bisa dipercaya ya. Jadi iya, kalau ada agen yang bilang ada yang sudah cair kayak gitu kan ya, kenapa nggak dicek kayak gitu. Nah itu tidak perlu lah ya, tidak perlu terpengaruh ya. Kalau memang dicek ternyata masih belum ada saldonya ya kita tunggu saja. Dan saran saya untuk ngeceknya itu lebih baik 3 hari sekali atau seminggu sekali lah. Itu lebih aman dibandingkan kita harus ngecek berkali-kali. Terus kalau punya M-Banking itu juga jauh lebih mudah dibandingkan kita harus ngecek ke agen ya. Jangan kita sering ngecek ke agen atau ke ATM karena itu bisa menyebabkan kartu kita rusak. Jadi kalau punya M-Banking itu lebih aman dan kita bisa ngecek setiap waktu. Entah malam hari, entah sore hari ya, atau pagi hari, maupun setiap hari sekalipun itu tidak jadi masalah ya. Jadi seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.